Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang mewartakan bahwa tahun rahmat telah tiba. Apa kaitannya dengan kehidupan ini? Ketika kehidupan begitu remuk dan hancur, dan tiba-tiba cahaya kasih Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, disitulah tahun rahmat akan tiba. Mari kita masuki pengakuan dosa. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing untuk mengetahui tentang kerapuhan kehidupan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kapankah kami merasa dan kapankah kami sebenarnya rapuh? Ternyata adalah justru ketika kami benar-benar merasa kami mampu, kami bisa mengandalkan diri kami tidak peduli dengan kekuatan yang dari Tuhan. Maka di saat kami tidak merasa rapuh, disitulah kami benar-benar rapuh. Kini Tuhan, tolong kami untuk menyadari hal ini. Karena kami membutuhkan kemampuan kesadaran yang besar untuk menyambut tahun rahmat Tuhan. Itu. Di dalam Kristus Yesus kami mengaku diri kami. Amin. Mari dengan berdiri kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Yang diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 2a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersalam-salaman satu sama lain. Damai Tuhan besertamu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kuasa Roh-Mu boleh menghantarkan untuk menyambut rahmat Tuhan yang selalu dan siap menyambut kehidupan kami. Tuntunan-Mu ke tempat kami berteduh. Di dalam kuasa Roh Kudus kami serahkan diri kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab. Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari yang pertama, bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodea, Maaseya, Kelita, Asarya, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Yang berbahagia adalah kita semua yang memegang teguh setiap firman Tuhan di dalam hatinya. Terkadang
Ada di antara kita yang bisa tiba-tiba entah merinding, entah apa begitu ya. Ada kuasa yang luar biasa yang kita rasakan, merasuk di dalam hati kita. Dan lalu tiba-tiba kita bisa merasa begitu rapuh, begitu rentan gitu ya. Dan semua perasaan yang lemah, yang sakit, yang pedih itu walaupun tidak semuanya bisa kita ingat. Tiba-tiba seakan-akan disambut walaupun hanya sekian detik begitu ya. Entah momentumnya, momentumnya mungkin masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Tetapi pengalaman ketika ada peristiwa di mana kita dirangkul sedemikian rupa oleh suatu kuasa yang tidak terlihat namun sangat bisa dirasakan. Nah, inilah yang sebenarnya terjadi ketika bangsa Israel mendengar khotbah renungan yang sedemikian panjang dari sekian jam sampai sekian jam ya. Saudaraku, kemudian mereka sampai menangis saat itu. Nah, mungkin tidak semua kita menyukai suasana seperti ini. Ada yang orang yang, aku nggak mau ngerasain lah, nggak apa-apa. Tidak semua kita orangnya memang suka merasakan seperti itu ya, saudaraku. Tapi bukankah ketika perasaan itu datang, kita sadar benar bahwa itu bukan berasal dari manusia. Bukan berasal dari hanya sekedar suasana. Dan kita bisa membedakan apakah itu hanya muncul begitu saja dari dalam hati atau memang dari luar ada sesuatu yang masuk. Saudaraku, betapa sayangnya jika situasi seperti itu begitu indahnya, namun kadang-kadang kita malah menolak, kemudian kita menutup diri atau kita nggak usah, aku nggak mau kelihatan cengeng, aku nggak mau kelihatan orang kalau aku tiba-tiba merasakan sesuatu yang unik dan sebagainya. Nah, ini sayang, saudara. Padahal di saat itulah Tuhan sebetulnya benar-benar ingin menyampaikan sesuatu. Dan apa yang disampaikan Tuhan bukan sesuatu yang bersifat kata-kata. Tapi satu kondisi, satu situasi, suatu nuansa atau suasana yang hangat, di mana tidak perlu banyak kata-kata, namun kita merasa begitu dirangkul dan direngkuhnya. Siapa yang tidak ingin, saudara, sebetulnya mengalami ini? Kalau Anda merasa malu, maka mungkin perlu Anda punya waktu sendiri pergi ke satu tempat yang mungkin seperti ini. Tentu mencari yang lebih sunyi, lebih hening untuk merasakan hal ini. Apalagi ketika di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-9 itu dikatakan bahwa perintah Tuhan itu murni dan membuat mata bercahaya. Saudara, berapa sering Anda melihat ada mata dari kekasih kita yang kita kenal, mereka matanya bercahaya. Tentu cahaya dari mata itu terjadi karena hati yang benar-benar mengarah kepada Tuhan. Saudara, berarti tahun rahmat Tuhan ini begitu penting bagi setiap kita. Dan kalau kita setuju bahwa hal ini terjadi bisa berulang kali. Setiap kali ada kerapuhan, kehancuran di dalam kehidupan kita, maka hal ini terjadi pada Anda dan saya seperti bangsa Israel. Maka saudaraku, tentu kita sama-sama setuju. Setuju dengan apa? Setuju bahwa bukankah kita seringkali dikecewakan ketika kehadiran Tuhan yang merangkul kerapuhan kita itu perlu memakai media. Misalnya orang lain. Kita bisa kecewa, orang ini berubah dan seterusnya. Kali ini tahun rahmat Tuhan ternyata tidak perlu atau tidak harus tergantung pada orang lain. Kapanpun saja ketika kerapuhan datang,
maka kerapuhan itu bergandengan erat dengan tahun rahmat Tuhan. Kini tinggal kuasa Roh Kudus yang memampukan Anda dan saya untuk mendeteksi atau mengenali kapankah tahun rahmat itu datang. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan setiap sendi perjalanan kehidupan Anda dan saya mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Mari dengan bangkit berdiri kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, tentang keremukan hati, maka kita tidak bisa dengan mudah mengetahuinya. Namun kami percaya bahwa dalam kehidupan selalu ada. Maka jangan membuat kami abai Tuhan. Apalagi ketika kami merasa tidak ada yang remuk di dalam diri kami. Maka ajar kami untuk dengan setia membawa gerbong pelayanan gerejawi, membawa persekutuan, membawa keluarga, membawa setiap hal yang berkenan boleh kami kerjakan di dunia ini. Untuk merawat, untuk membawa tahun rahmat bagi mereka yang terpenjara, mereka yang terikat, mereka yang terkungkung, terpasung dalam kehidupan ini. Dan mereka berada di dalam jeritan-jeritan gelap, di kesunyian, di kesendirian. Maka ajar kami untuk melihat di balik mata-mata yang pernah kami temui. Yang mana di balik mata itu tersimpan derita. Maka kami mau angkat doa bagi mereka. Masing-masing kita semua mendoakan, menjangkau hati-hati yang menjadi titipan Tuhan ini. Inilah Tuhan, doa kami. Yang kami naikkan bersama doa yang Engkau ajarkan.
Tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai ayat persembahan, saya bacakan dari Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terhenti, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Biarlah firman itu bukan saja kami dengar, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan selama sepekan ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Sebagai wujud nyata ungkapan syukur kami ingin menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menguduskannya, agar bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Allah mengarahkan wajahnya kepadamu, memberimu berkat-Nya, damai-Nya, dan kasih karunia melalui Putra Tunggal-Nya dan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin.